kita sudah hadirkan di studio kita Dr. Hajah Dewi Patriani SPA, sama-sama namanya ya dok ya. Dokter anak dan juga ketua tim vaksinasi RSUD Dr. Soekarjo yang akan membahas secara jelas dan juga gamblang tentang vaksinasi COVID-19 untuk anak. Perkenalkan diri dulu dok, selamat pagi. Pagi Mbak Dewi juga ya namanya. Iya, nama kita sama. Betul. Sama-sama. Ibu dokter apa kabar pagi hari ini? Alhamdulillah baik. Luar biasa ya. Untuk memperkenalkan, silakan Ibu dokter memperkenalkan diri kepada para pendengar dulu. Halo para pemirsa di rumah, perkenalkan nama saya Dewi Patriani. Saya dokter spesialis anak di RSUD Dr. Soekarjo, Kota Tasikmalaya. Oke. Jadi banyak banget pertanyaan nih ya Ibu dokter. Hari ini mudah-mudahan kita banyak ilmu ya dari Ibu dokter. Yang pertama-tama nih yang ingin saya tanyakan, apa yang dimaksud dengan vaksinasi itu sendiri dok? Oke, jadi vaksinasi itu adalah suatu prosedur ya, suatu prosedur di mana kita memberikan vaksin atau menyuntikkan vaksin kepada seseorang yang tujuannya adalah kita merangsang sistem imun dari seseorang itu, yang akhirnya nanti tujuan akhirnya adalah menghasilkan kekebalan atau imunitas terhadap suatu penyakit tertentu. Itu yang dinamakan dengan vaksinasi. Jadi memang kalau vaksinasi itu sifatnya spesifik. Kalau dikaitkan dengan pandemi COVID ini, vaksin yang kita berikan adalah vaksin COVID. Dia spesifik hanya mencegah si COVID, dia tidak mencegah penyakit yang lain. Ya, karena vaksin itu sifatnya spesifik seperti itu. Oke, nah kita hari ini kan ngebahasnya tentang vaksinasi COVID-19 pada anak ya dok ya. Itu apakah berbeda dengan orang dewasa ataukah sama nih dokter? Seperti apa? Oke, jadi untuk vaksin COVID pada anak itu adalah vaksin Sinovac ya, atau Coronavac yang kita pakai untuk orang dewasa juga. Oke, sama ya dok ya. Oke, seperti itu. Apa saja sih yang menjadi komponen vaksin tersebut dok? Oke, saya bahas secara umum dulu ya untuk vaksin komponen vaksin. Jadi pada intinya terbagi menjadi dua. Jadi komponen yang aktif itu adalah antigennya sendiri. Antigen itu adalah sesuatu yang kita berikan untuk merangsang sistem imun seseorang. Sedangkan untuk bahan kedua itu kita namakan dengan komponen inaktif. Komponen inaktif itu banyak jenisnya. Yang satu bisa kita berikan stabilizer namanya, atau zat penstabil. Ini fungsinya adalah supaya si vaksin itu tidak rusak ketika disimpan. Ya, vaksin itu kan kalau dibuat tidak langsung disuntikan ya, mungkin dia disimpan dalam jangka waktu tertentu, kadang sampai bertahun-tahun, mungkin di dalam freezer atau di dalam kulkas yang sudah kita atur suhunya. Nah, zat stabilizer ini kita berikan supaya si vaksin tidak rusak ketika disimpan, sehingga tidak mengurangi efektivitas vaksin. Yang kedua, bahan inaktif yang terkandung di dalam vaksin adalah namanya adjuvan. Adjuvan itu adalah bahan yang ditambahkan untuk merangsang menambah supaya sistem imun itu menjadi lebih kuat. Jadi kalau demo mah harus ada provokator. Gitu. Adjuvan ini dia memprovokasi imun supaya kita. Sistem imunnya itu jauh lebih bagus gitu hasilnya. Nah, zat-zat yang ditambahkan yang lain, yang terakhir adalah biasanya zat pengawet ya. Ada zat pengawet juga. Ini fungsinya supaya si vaksin tidak terkontaminasi oleh bakteri atau jamur. Jadi secara garis besar itu dua, aktif dan inaktif. Nanti kepentingannya zat aktifnya itu yang antigen yang kita berikan untuk merangsang sistem imun anak ya, terutama untuk menimbulkan kekebalan terhadap infeksi tertentu seperti itu. Gitu ya dok ya. Terus berkaitan dengan pandemi COVID-19 ini, emang apa saja sih jenis vaksin COVID yang ada di Indonesia ini dok? Untuk vaksin COVID ini kita kenal dengan namanya platform ya. Platform itu jadi cetakan vaksin. Gitu. Jadi beda-beda. Jadi cetakannya lain-lain. Penelitian di dunia itu banyak sekali platform yang sedang dikembangkan. Tapi kalau yang kita sudah pakai di Indonesia ada 3 platform yang berbeda yang kita gunakan sampai saat ini ya, terutama juga di Tasikmalaya. Yang pertama adalah jenis platform atau vaksin yang sifatnya virus hidup tapi sudah dimatikan.
Oh, itu namanya virus inaktif namanya ya. Virus inaktif. Contoh namanya mungkin vaksin Sinovac atau Sinovac yang pertama kali kita pakai sejak Februari tahun 2021 ini. Yang kedua, platform yang lainnya adalah platform vektor virus. Jadi dia tidak mengandung komponen virusnya, dia hanya mengandung camkan virusnya aja. Nah itu yang sekarang mulai banyak dipakai di taksi, namanya AstraZeneca. Oh iya. Dia tidak mengandung virus utuh, tapi hanya spike-nya, artinya protein camkannya saja. Satu lagi yang kita pakai terakhir adalah mRNA. Ini adalah platform yang teknologinya jauh lebih tinggi, jadi hanya seperti memberikan blueprint ya, blueprint biru kepada tubuh supaya si tubuhnya itu merangsang antibodi. Bahkan platform mRNA ini sama sekali tidak mengandung komponen virus. Nah ini yang kita pakai di Indonesia adalah yang ada di Tasik baru Moderna ya. Moderna udah mulai kita pakai per tanggal 13 September ini kita mulai pakai. Kalau di kota besar selain Moderna kita sudah pakai Pfizer. Wih, ternyata banyak banget ya dok ya jenisnya. Sampai saat ini mungkin ada 5 ya di Indonesia. Udah 5. Kedepannya mungkin akan lebih banyak lagi. Lebih banyak lagi seperti itu. Oke, dokter. Terus yang menjadi pertanyaan inti nih di pagi hari ini, apakah vaksin COVID-19 ini bisa diberikan pada anak atau tidak, dok? Bisa. Amankah apa gimana nih, dok? Silakan. Lebih dari 12 tahun itu sudah boleh diberikan vaksinasi. Mulai dari 12 tahun. Ya. Nah itu secara sistem kalau anaknya kurang dari 12 tahun memang tidak akan bisa kita input. Nah itu banyak pertanyaan, kenapa anak di bawah 12 tahun nggak bisa divaksin, dok? Oke, kalau anak dari 12 tahun sampai saat ini untuk keamanannya itu masih dalam penelitian. Untuk efektivitas vaksin sebetulnya sudah ada data mengenai itu, tapi kita belum banyak data mengenai keamanannya sehingga masih ditunda untuk anak kurang dari 12 tahun. Oke. Jadi lebih baik 12 tahun aja ya. Oke, seperti itu. Tapi memang juga vaksinnya yang baru kita berikan di Indonesia adalah vaksin yang inaktif tadi, yang dengan Sinovac. Oh, yang Sinovac. Kalau yang vektor virus seperti AstraZeneca atau Moderna yang menggunakan mRNA itu belum kita berikan. Belum kita gunakan maksud saya. Jadi baru yang digunakan adalah virus yang inaktif, yaitu Sinovac atau CoronaVac. Oke. Nah, untuk pada anak-anak nih dok di vaksinnya, ada pengurangan dosis kah atau disamakan dengan orang dewasa? Sama. Dosisnya pun sama? Dosisnya sama, 0,5 mili. Oke, siap dok. Terus menurut dokter nih sebagai spesialis anak juga, mengapa anak perlu mendapatkan vaksinasi COVID-19? Oke, berdasarkan data dari Ikatan Dokter Anak Indonesia ya, sampai dengan bulan lalu ya, bulan Juli Agustus, ternyata 1 dari 8 pasien COVID itu adalah anak. Iya. Jadi 12,5% ternyata penderita COVID itu adalah anak-anak. Ternyata kan tinggi juga. Tinggi juga ternyata. Seperti itu. Jadi kenapa vaksinasi akhirnya kita mulai gembar-gemborkan pada anak mulai awal Juli ya sebetulnya di Indonesia itu. Karena memang ternyata angka kejadian COVID pada anak juga semakin meningkat. Tinggi. Kemudian yang kedua, meskipun anak-anak itu angka kejadian yang mulai meningkat, tapi alhamdulillahnya memang angka fatalitas atau angka kematiannya relatif kecil. Ini berita baiknya ini, tapi berita buruknya apa? Anak-anak ini sering sekali tidak bergejala, sehingga dia cenderung menjadi sumber penularan justru. Iya, justru tertular dari anak-anak ya bisa jadi juga. Kalau misalnya di rumah itu ada orang dewasa atau yang udah sepuh gitu kan, kakek neneknya, anak-anaknya nggak bergejala, tapi ketika dia menularkan ke kakeknya, ke neneknya, tingkat fatalitas pada orang dewasa atau orang tua itu jauh lebih tinggi. Jadi lebih beresiko ya dok ya. Selanjutnya alasan lain selain angka kejadian, kemudian anak sebagai sumber penularan, yang selanjutnya yang kita inginkan, kita kan ingin ya sekolah itu kembali seperti dulu. Iya benar pengen tatap muka seperti normalnya sekolah. Apalagi sekarang di Tasik sudah mulai ada namanya tatap muka terbatas. Benar. Singkatannya apa? Sekarang banyak sekali singkatan. Iya benar. Nah, dan mulai tatap muka terbatas sehingga akan jauh lebih aman kalau anak-anak ini sudah mendapatkan vaksinasi.
vaksinasi, sehingga Oke. risiko penularan yang ada di sekolah itu bisa kita minimalisir. Oke, betul. Aku juga kebetulan dok, anak aku kan 11 tahun nih, mau menuju ke 12 tahun. Anak aku udah pengen divaksin, nanti tunggu 1 tahun lagi berarti. Tunggu 12 tahun, ulang tahun boleh. Iya benar dok. Mudah-mudahan sih ini kan penelitian terus berkembang. Tidak Iya, menutup betul. kemungkinan 1-2 bulan lagi, oh ternyata ada edaran dari pemerintah misalnya sudah ada uji klinis mengenai keamanan keamanan vaksin, sehingga yang 11 tahun boleh. Boleh, Bisa benar. saja terjadi. Oh Karena iya. kan vaksin itu penelitian yang ongoing ya, terus berlanjut. Betul. Sebagai contoh, vaksin polio yang kita kenal saat ini. Oh, ya, vaksin polio itu. penelitian dari 40 tahun yang lalu. Sehingga vaksin COVID ini kan baru nih, baru 2020-2021 muncul. Nah ini akan terus berlangsung penelitiannya, sehingga di kemudian hari mungkin ada perbedaan itu karena memang penelitian tentang vaksin itu akan terus berlanjut ya dok. sehingga mungkin akan ada perubahan yang kita nggak tahu ke depannya. Oke. Karena sampai saat ini memang baru yang diberikan di atas 12 tahun, 12 tahun ke atas. 12 tahun ke atas, oke. Terus untuk sosialisasi untuk pendistribusian vaksin sendiri itu dok, diberikan oleh rumah sakit kah atau nanti pihak sekolah yang mengatur anak-anak untuk vaksin, atau orang tua kah? Seperti apa dok untuk pendistribusian Jadi vaksin untuk anak? teknis ya, Teknisnya. vaksinasi ini sekarang kita pendekatannya melalui dinas kesehatan, nanti ke puskesmas, satu lagi pendekatannya melalui disdik atau dinas pendidikan. Jadi kalau misalnya bapak ibu menginginkan vaksinasinya di puskesmas, itu boleh berdasarkan domisili datang ke puskesmas terdekat, asalkan anaknya di atas 12 tahun. Nah kalau misalnya ternyata sekolah mengadakan vaksinasi serentak untuk anak, itu jauh lebih Efektif ya? Oke karena dok. sekolah langsung divaksinasi. Jadi sekarang sudah mulai, kalau untuk vaksin yang anak di puskesmas itu kita sudah mulai sejak awal Agustus. Sedangkan yang untuk vaksin yang di sekolah mungkin sudah ada mulai nih, kemarin di Kaki, kemudian di SMP, gitu. di SMP, SMA. Nah itu udah mulai pertengahan Agustus kalau tidak salah. Jadi orang tua boleh memilih, boleh ke puskesmas silahkan. Kalaupun misalnya mau ikut jadwal yang di sekolah juga diperbolehkan. Kita lanjutkan ibu pertanyaannya. Boleh. Luar biasa, kita banyak ilmu ya hari ini ya Bu. Ini ada pertanyaan dulu sedikit. Bolehkah vaksinasi di bidan katanya Bu? Gimana nih? Belum saat ini. Belum bisa ya? Baru bisa di puskesmas atau di tempat khusus untuk vaksinasi. Oke, terima kasih banyak. Jawabannya sudah terjawab. Terus ada lagi pertanyaan nih Bu. Apakah dosis dan efeknya sama antara vaksin ke-1 dan vaksin kedua? Katanya dari Kang Ujang di Suaka. Terima kasih. Pertanyaannya gimana Bu? Sama. Dosis ke-1 dan kedua itu sebanyak 0,5 ml yang kita suntikan. Nggak ada perbedaan Bu antara? Nggak ada. Gitu. Terus aku yang bikin ganjel pertanyaan, kenapa harus dibedakan misalkan ke-1 dan kedua? Kenapa nggak disatuin aja gitu Bu? Bu dokter. Cuma sekali suntik. Sekali suntik gitu, nggak bisa? Oke. Jadi begini, prinsipnya kalau suntikan pertama itu seperti kita mengenalkan dulu. Gitu. Priming namanya, mengenalkan. PDKT gitu ya Bu dok? Kan nggak mungkin kan langsung diajak menikah. Jadi PDKT dulu, perkenalkan dulu. Ini loh ada ada antigen yang namanya COVID-19. Coba dong dibuat daya tahannya gitu, antigennya. Kayak simulasi gitu dokter? Enggak ya, namanya priming ya. Priming, pengenalan. Nah, pada saat dosis pertama, karena itu pengenalan aja, dosis antibodinya itu biasanya belum terlalu tinggi. Sehingga kita berikan dosis kedua dengan maksud membuat tubuh itu memproduksi antibodi lebih banyak. Sehingga kita rasa dengan 2 dosis ini biasanya cukup efektif untuk meminimalisir gejala COVID berat seperti itu. Itu udah ada penelitiannya gitu. Jadi kalau misalnya dengan 1 dosis itu dengan 2 dosis itu jauh lebih efektif dibandingkan dengan 1 dosis. 1 dosis. Oke, siap dok. Ini kan masih banyak yang simpang siur ya dok, hoax dan segala macam nih gitu. Ada juga yang bertanya, bahan-bahan vaksinasi itu aman nggak, terpercaya nggak, gimana nih dokter menimpalinya? Kalau dari
sendiri sudah ada EUE ya namanya, Emergency Use Protocol. Jadi boleh itu digunakan oleh BPOM dan tingkat keamanannya itu sudah dijamin. Seperti itu. Nah, untuk bahan-bahannya sendiri tadi sudah kita bahas ya, satu-satu sebetulnya platformnya banyak sekali yang kita pakai. Mungkin kalau di Indonesia sudah ada 3 platform vaksin COVID-19 yang kita pakai. Insya Allah sih sejauh ini keamanannya sudah sampai fase 3 ya, uji klinisnya. Jadi tidak ada efek samping yang berat. Oke, jadi aman tuh Wadia Balanggaluh ya, yang belum divaksin monggo. Satu lagi ya Bu ya, pertanyaan dari para pendengar nih, dari Eli di Bantarsari. Aku mau tanya dokter, anak saya kan usianya 14 tahun, udah vaksin yang pertama. Nah, vaksin yang kedua anaknya nggak mau dong, karena vaksin pertama anakku sakit. Apakah vaksin yang kedua tetap harus dilakukan atau gimana nih dokter? Sebaiknya tetap dilakukan. Tetap dilakukan. Ya, supaya kadar antibodi yang terbentuk di dalam tubuh itu efektif untuk menangkal penyakitnya. Kalau misalnya baru 1 dosis, ya efektivitasnya tidak terlalu tinggi. Oke, jadi dibujuk ayat aja ya Bu Eli ya. Satunya cuma sehari, tapi insya Allah ya aman ya dok aman ya. gitu. Betul. Tidak sakit di kemudian hari. Luar biasa, terima kasih dokter. Untuk pertanyaan selanjutnya nih dok, apakah semua anak bisa mendapatkan vaksinasi COVID-19? Lalu terus misalkan kalau yang nggak bisa gimana nih kontraindikasinya? Jadi sampai saat ini anak-anak yang boleh diberikan vaksin COVID adalah anak-anak yang berumur lebih dari 12 tahun. Kemudian tadi pertanyaannya, apakah anak-anak lebih dari 12 tahun semua boleh divaksin? Jawabannya tidak. Tidak ya. Ada yang dia sifatnya ditunda. Kenapa itu dok? Misalnya pada saat sekarang kan kalau vaksin tuh harus daftar dulu ya. Kebanyakan juga daftarnya online, misalnya di sekolah atau di puskesmas. Mungkin pada saat hari dia penyuntikan anaknya sakit demam, nah itu kita tunda dulu. Ditunda dulu dalam waktu berapa minggu? Oke. Kemudian anak-anak yang pernah terkonfirmasi COVID-19 itu vaksinnya juga ditunda sampai 3 bulan setelah anak itu sembuh dari COVID-nya. Kemudian ditunda lagi pada anak-anak yang mendapatkan vaksin lain, itu ditunda 1 bulan. Misalnya anaknya umur 12 tahun kan sekarang sudah boleh divaksin untuk kanker rahim ya, leher rahim ya. Oh, udah bisa. Nah, misalnya anaknya sudah divaksin itu tuh tanggal 1 kemarin misalnya, boleh nggak divaksin COVID? Boleh, tapi ditunda dulu dalam 1 bulan ke depan. Oke. Atau satu lagi jadi pakai jarak ya dok ya? Ada lagi kasusnya misalnya anaknya kontak dengan penderita COVID tapi dia tidak terinfeksi, ya itu juga ditunda dalam 14 hari ke depan karena kita khawatirkan amit-amit ya misalnya ada gejala COVID dalam 2 minggu ke depan, sehingga kasus-kasus seperti itu ditunda vaksinasi COVID-nya sesuai dengan waktu yang tadi sudah disebutkan. Tapi ada lagi kontraindikasi yang sifatnya mutlak. Seperti apa deh? Dengan vaksin COVID, yang pertama pada anak-anak yang dia memiliki gangguan sistem imun yang berat. Seperti apa? Kasus genetik yang dia tidak bisa memproduksi antibodi ya. Atau misalnya punten pada pasien anak dengan HIV. Saat ini belum kita berikan. Atau anak-anak yang kedua adalah anak-anak yang sedang mendapatkan obat-obatan atau terapi yang menurunkan sistem kekebalan tubuh. Misalnya anak-anak yang dengan kanker kemudian mendapatkan kemoterapi, itu kita tidak berikan vaksin COVID. Dan yang ketiga yang kontraindikasi yang sifatnya mutlak itu pada anak-anak misalnya dosis pertama dia mendapatkan reaksi alergi yang berat, itu tidak kita berikan dosis yang kedua. Oke, seperti itu ya dok. Ternyata banyak banget ya pertimbangannya ya. Ada yang sifatnya ditunda atau ada yang sifatnya memang tidak bisa kita berikan. Oke, maka dari itu ketika mau vaksin penting banget konsultasi terlebih dahulu ya dokter. Jadi ketika nanti ibu membawa anaknya untuk mendapatkan vaksinasi, di meja 2 itu akan ada dokter yang menanyakan banyak pertanyaan, sehingga disitulah diputuskan apakah anak ini boleh divaksinasi atau ditunda vaksinasinya atau sama sekali tidak boleh. Tidak boleh. Begitu Wadia Balanggaluh ya. Terus ini dokter ada sedikit pertanyaan lagi dari Bunda Kirani. Bagaimana jikalau si anak tidak divaksin, ya udah 12 tahun dia tapi tidak divaksin, itu seperti apa efeknya?
efeknya ya resiko untuk terkena Resiko. COVID itu jauh lebih tinggi dibandingkan yang tidak divaksin seperti itu. Betul ya, jadi wadia baladalu mendingan divaksin aja untuk Iya. ikhtiar kita lebih maksimal ya dok ya. Ya. Pertanyaan selanjutnya Ibu Dokter, bagaimana nih untuk efektivitas vaksin COVID-19 pada anak? Oke. Karena saya dokter anak, jadi kita bilangnya efektivitasnya pada anak ya. Kalau pada anak sendiri kan seperti saya tadi sebutkan bahwa penelitiannya masih sangat terbatas. Sehingga data efektivitas yang mungkin Teh Dewi pernah dengar Moderna 94% gitu ya. Kemudian Sinovac hanya 65%. Nah, pada anak itu datanya belum ada. Oh, Jadi kita gitu dok. hanya mempunyai data mengenai serokonversi namanya. Apa itu, Dok? Itu adalah antibodi yang dideteksi pada tubuh setelah penyuntikan imunisasi. Setelah penyuntikan vaksin COVID tadi. Nah, ini datanya untuk serokonversi setelah suntikan pertama itu 100%. 100%. Artinya dari semua anak yang disuntik vaksin COVID setelah dosis pertama itu ditemukan antibodinya pada seluruh anak yang sudah disuntik. Oke. Itu seluruh 100% semuanya memproduksi antibodi terhadap COVID itu. Luar biasa. Nah, baru ya. kita dapatkan data mengenai serokonversi. Begitupun setelah suntikan kedua itu serokonversinya terjadi pada 92 sampai 100%. Jadi ini jauh lebih ini angka yang tinggi sekali efektivitasnya meskipun kita belum dapatkan data pasti mengenai efikasinya, tapi dengan data serokonversi ini sudah menunjukkan bahwa sebetulnya vaksin ini efektif Efektif untuk banget ya. mencegah COVID berat pada anak. Luar biasa tuh. Untuk para orang tua ini juga adalah bentuk kepedulian kita terhadap anak ya dok ya. Ya udah deh vaksin gitu kan, agar bebas dari COVID. Kalau terkena pun itu katanya tidak akan terlalu parah dok. Ya, jadi mencegah COVID beratnya. Mencegah COVID berat. Kita harapkan sih dia tidak terkena COVID, tapi kalaupun terkena itu sakitnya menjadi ringan atau tidak bergejala. Kayak flu biasa gitu ya. Kita kan tujuannya adalah bersahabat sama si COVID dengan vaksin gitu. Aku nggak takut gitu. Oke dokter, apa aja nih efek samping yang bisa muncul setelah pemberian vaksinasi COVID-19 kepada anak tentunya ya? Efek samping, efek efek yang tidak diharapkan ya. Efek yang tidak diharapkan setelah pemberian vaksinasi itu kita sebut dengan KIPI ya. Oh, KIPI. KIPI itu singkatannya kejadian ikutan pasca imunisasi. Jadi kejadian-kejadian yang mungkin muncul setelah pemberian imunisasi. Nah ini yang jadi kekhawatiran orang tua. Ya, jadi KIPI tidak hanya muncul setelah pemberian vaksin COVID, KIPI itu juga terjadi pada pemberian vaksin lain ya. Seperti itu. Nah, yang ibu-ibu harus tekankan bahwa KIPI ini jauh lebih ringan dibandingkan infeksi pada COVID alamiahnya. Itu jauh lebih ringan. Sejauh ini data mengenai KIPI pada anak sebagian besar sifatnya hanya lokal. Lokal itu artinya di tempat suntikan aja ada sakit atau mungkin bengkak, pegel gitu ya dok. Lah ya. Itu reaksi yang paling sering terjadi. Kemudian reaksi KIPI yang lain yang mungkin muncul adalah demam setelah penyuntikan tuh bisa terjadi mungkin 1-2 hari setelah penyuntikan seperti itu. Kalau yang lain reaksi yang berat itu sampai saat ini tidak ada laporannya ya. Tidak ada dok. Seperti itu jarang sekali dilaporkan mengenai reaksi yang berat, reaksi KIPI yang berat. Nah, yang perlu kita pantau adalah justru kejadian alergi terhadap komponen vaksin. Takutnya ada alergi ya dok ya. Sampai saat ini sih belum ada ya laporan pada anak bahwa ada anak yang alergi COVID, alergi vaksin COVID. Mudah-mudahan sih nggak ada. Itulah kenapa setelah disuntik mungkin Dewi juga kemarin ya sempat vaksinasi dulu. Iya betul dok. Banyak banget pertanyaan sebelum divaksin. Kemudian setelah disuntik disuruh dulu istirahat dulu. Nah, kita mengamati apakah ada reaksi alergi terhadap vaksin COVID. Sejauh ini sih tidak ada ya laporannya mengenai kejadian alergi terhadap vaksin COVID pada anak. Iya luar biasa dok. Aku juga pas kemarin vaksin memang ada sedikit ketakutan, tapi pas vaksin pertama kok nggak ada efek apa-apa. Pas vaksin kedua justru ditanya
Mbak Dewi ada efek nggak kemarin? Nggak ada dok, nggak ada efek apa-apa gitu. Kalau pegal-pegal sedikit itu biasa ya dok ya? Oke. Reaksi lokal namanya. Oke. Terus ini untuk sedikit pertanyaan yang mengganjal nih dok. Ini pertanyaan dari aku pribadi. Untuk cara penyuntikan nih, ini kan dokter spesialis anak nih Bu Dokter. Ada nggak caranya berbeda nggak antara penyuntikan kepada orang dewasa atau penyuntikan kepada anak-anak? Enggak sih, Sama aja. Jadi kita berikan ke dalam otot ya. Oke. Namanya intramuskular. Jadi pemberiannya masuk ke dalam otot. Kita suntikkan sebanyak 0,5 ml. Dengan jarum yang sama itu dok? Dengan jarum yang ukurannya sama. Saat ini kan anak-anak yang kita berikan juga di atas 12 tahun ya. Sehingga ya otot yang terbentuk tuh relatif udah seperti orang dewasa. Jadi ukuran jarumnya sama, dosisnya sama. Kemudian tempat penyuntikan juga sama. Di lengan ya dok ya? Kiri. Di lengan yang tidak aktif ya. Kalau misalnya jadi misalnya sering menggunakan tangan kanan, ya kita suntikan di tangan kiri. Karena kalau misalnya ada reaksi lokal seperti nyeri, dia tidak membatasi aktivitas. Oke dokter, makasih. Yang kidal ya kita suntik di kanan kan. Dia ini, kemudian tangan kirinya juga dia agak sulit digerakkan. Oke dokter, aku baru tahu dok kenapa ya disuntik suka di sebelah kiri. Seperti itu. Oh seperti itu, luar biasa. Terima kasih dokter jawabannya ya. Kalau misalkan terjadi KIPI yang tadi udah Ibu Dokter jelasin ya, kalau misalkan terjadi KIPI nih, apa yang harus dilakukan sama orang tua nih Bu? Oke. Pertama kali ketika Ibu mengantar anaknya vaksinasi, pasti anak akan mendapatkan sertifikat. Ya. Di situ ada tertera jika ada keluhan apapun pasca vaksinasi, diminta untuk menghubungi nomor kontak. Oh iya, suka ada yang gitu Bu. Jadi itu yang pertama kali Ibu lakukan, dikomunikasikan aja bahwa misalnya anak saya ada demam. Oke. Nah, pertama itu ya, jadi konsultasi gitu. Nah yang kedua untuk penanganan KIPI-nya sendiri, kalau misalnya KIPI-nya ringan, artinya dia lokal tadi ya, hanya pegel gitu sedikit, ya mungkin diimobilisasi, jadi jangan banyak digerakkan dulu, bisa dengan kompres air hangat atau air dingin supaya anaknya lebih nyaman. Seperti itu biasanya cukup membantu. Kalau misalnya ada demam yang sifatnya ringan, bisa Ibu berikan antipiretik ya, artinya untuk menurunkan suhu badan. Misalnya Ibu berikan paracetamol. Oh itu bisa dong? Boleh diberikan seperti itu. Nah tapi kalau misalnya reaksi KIPI-nya kita bilang agak berat, seperti apa tuh dok yang misalnya demamnya tinggi di atas 39, atau misalnya ada reaksi yang seperti muncul ruang, kali gatal misalnya. Oh iya, kali gatal. Takutkan ada alergi. Ya, Ibu kontak ke nomor yang sudah diberikan tadi, biasanya Ibu akan diarahkan ke mana Ibu harus pergi ya. Misalnya ibunya tadinya disuntik di puskesmas, biasanya diarahkan untuk kembali ke puskesmas tempat. Kalau misalnya KIPI-nya sifatnya ringan, hanya dia seperti nyeri di tempat suntikan, ya Ibu ini aja lah. Kayak inisiatif sendiri aja. Boleh diinikan, boleh dikompres. Biasanya 1-2 hari itu hilang sendiri. Oke, jangan panik ya Bu Dokter ya. Anaknya teh kadang begini teh, kadang ada yang misalnya dia ada KIPI panik ya, tapi kalau nggak ada demam itu ini itu panas, apakah vaksinnya efektif? Nah, jadi serba sama ya dok ya. Biasa kan kepo ya gitu ya. Ada KIPI bingung, ada juga bingung. Bener nggak nih disuntik gitu? Nggak ada kerasa apa-apa gitu. Benar. Nggak usah khawatir karena sudah ada data penelitian mengenai efektivitas ini, meskipun ibu kok tidak merasakan gejala apa-apa, anaknya setelah disuntik ternyata tadi serokonversinya 100%. Oke, jadi itu tergantung apanya dok? Tergantung imunitas anaknya juga? Oh gitu. Itu artinya kan kalau imunitas yang kita bilang reaksi daya tahan tubuh itu sudah kita buktikan dengan penelitian serokonversinya terjadi pada 100% anak. Wow. Nah yang sering menjadi dalam tanda kutip menjadi menakutkan itu adalah justru KIPI-nya. KIPI-nya ya. Jadi kalau KIPI-nya ya mungkin aja terjadi, mungkin aja tidak. Harapan kita tidak ada. Jadi dua kemungkinan itu ya. Kita percayai konversinya ini 100%. Masalah KIPI ya kita harapkan masih nggak
nggak terjadi apa-apa gitu. Oke, sebelum ke pertanyaan terakhir nih ya Bu Dokter, karena waktu kita sedikit lagi, ada satu pertanyaan lagi. Kalau misalkan mau vaksin tapi setelah positif COVID nih Dok, setelah isoman, itu ada jarak jangka waktunya berapa lama Dokter? Tadi sudah disebutkan sampai saat ini untuk rekomendasi dari PAPDI ya, PAPDI itu ahli penyakit dalam Indonesia, itu kita tunda sampai 3 bulan setelah sembuh. Jadi 3 bulan ya? 3 bulan. Oke, siap Dok. Pertanyaan terakhir Dokter sebelum kita pamit, karena waktu sudah menunjukkan pukul 10 kurang 5 menit. Dokter silakan untuk Ibu Dokter Hajah Dewi Patriani, spesialis anak, berikan pesan cinta untuk masyarakat mengenai vaksinasi COVID-19 pada anak. Silakan Bu Dokter. Jadi ya saya harapkan ya, saya sebagai dokter spesialis anak, kita ada anak-anak nih yang harus dijaga masa depannya. Iya betul. Ya mudah-mudahan dengan pemberian vaksin ini kita bisa mengakhiri segera pandemi ini. Kan ibu-ibu juga udah pengen cepet tatap muka. Iya benar. Jadi pesan saya untuk ibu-ibu yang mendengarkan, jangan takut untuk membawa anaknya vaksinasi. Betul. Karena itu. Dan yang kedua, setelah vaksinasi jangan lupa untuk tetap menerapkan protokol kesehatan. Jadi jangan terlena udah divaksin terus iya. lupa. Udahlah diabaikan gitu ya, mentang-mentang udah vaksinasi, jangan seperti itu juga ya Dok ya. Nah, perlu ditekankan juga nggak sih Dok, kalau misalkan vaksinasi ini kan bukannya terlepas dari COVID ya. Betul. Tadi kata Ibu Dokter, tapi menjaga agar gejalanya tidak terlalu berat ya. Oke. Ada pesan lagi yang mau disampaikan Ibu Dokter? Kalau untuk ibunya, untuk para jangan ibu, lupa Bu, jangan anaknya aja yang dibawa, ibunya juga vaksin. harus vaksin. Nah, kalau untuk dewasa di atas di atas 18 tahun, jenis vaksin COVID itu semua bisa dipakai. Tadi kan untuk anak-anak hanya bisa Sinovac saja saat ini. Oke, kalau yang lain belum bisa ya Bu Dokter? Belum bisa. Nah, kalau untuk ibunya itu semua udah boleh. Saya sebutkan AstraZeneca, Moderna, dan segala macam itu sudah boleh. Ibu jangan menunda vaksinasi hanya karena ingin mendapatkan merek tertentu. Pokoknya ada kesempatan vaksin aja. Karena nanti di kemudian hari akan ada vaksin lain, terus ibu baca jadi bingung. Mendingan sekarang ada kesempatan disuntik, suntik aja. Jenis vaksin apapun itu semua efektif dan aman. Oke, terima kasih banyak. Ibu, satu lagi ya sebelum pamit nih, masih mengganjal. Kalau misalkan ada satu anggota keluarga yang didahulukan vaksin, itu siapanya dulu Bu? Anaknya kah, orang tuanya dulu? Yang didahulukan vaksin pertama kali. Pertanyaan bonus ini buat Bu Dokter. Ya, harusnya dua-duanya ya. Berbarengan. Iya, berbarengan. Oke. Jadi kalau sekarang misalnya ibu antar anaknya ke puskesmas, sekalian ibunya Sekalian vaksin juga. gitu. Oke. Jadi jangan cuma nganter aja. Siap. Tapi ibunya takut jarum suntik. Jangan sampai. Iya. Jadi kalau misalnya dalam satu keluarga itu 80% sudah tervaksin, insya Allah aman. Aman ya Bu Karena ada Dokter. ibu-ibu yang anaknya masih kurang dari 12 tahun tuh, misalnya satu keluarga berlima, satu anaknya masih kecil, tapi yang 4 sudah divaksin. Nah, anaknya juga ini terlindungi yang kecil. Oke, luar biasa. Ibu Dokter, terima kasih banyak, luar biasa. Saya beserta kru juga mewakili, terima kasih banyak sudah singgah di sini Bu. Kita berbagi banyak ilmu tentang pentingnya vaksinasi untuk anak ya. Terima kasih banyak Bu Dokter. Sama-sama. Kita pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.